Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, alladhi asra bi'abdihi layla. Asyhadu an la وحده لا شريك لا معبود سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إلى يوم القيامة. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Syafi'il ummah Nabiyyir rahmah wa addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasalahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fakata Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukhtaramin, segenap para alimil ulama, para asatidzah, para hujjat, wabil khusus kepada segenap guru-guru kita yang mulia, pembina Majlis Ta'lim Musholah Baitur Rahim, Al-Makaram wal-Mukhtaram Bapak Ki Haji Zuhari, Al-Makaram wal-Mukhtaram Al-Ustadz Mukhlis Bukhari Al-Bantani, yang kita sama doakan semua guru-guru kita yang hadir, mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, dikuatkan iman Islamnya, terus senantiasa istiqamah membina kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga itu amat sangat saya cintai, saya sayangi, dan senantiasa saya doakan ibunda tercinta Umi Ustazah Hadah Nuriyah Safuni. Pun sama kita doakan beliau sehat walafiat, panjangkan usianya, sehatkan badannya, kuatkan iman Islamnya, terus senantiasa sabar membina kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sama kita hormati pula segenap aparatur pemerintah, dalam hal ini yang sangat kita muliakan
Dewan Kota Madia Jakarta Pusat, Ananda Dede, kemudian juga Dewan Kelurahan Ananda Suhendra, Bapak RW kita Bapak Ahmad Maulana, yang juga sama kita doakan segenap aparatur pemerintah kita. Allah jadikan mereka aparatur pemerintah yang sayang dengan masyarakatnya, yang cinta dengan masyarakatnya, yang punya perhatian terhadap masyarakatnya, bahkan yang sanggup mengawal masyarakatnya juga ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sama kita muliakan pula Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Ahmad Sumanti selaku pengurus Musholla Baitur Rahim, sekaligus pula mewakili panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad, sekaligus mentawakufkan sementara kegiatan ta'lim wa muta'allim yang diadakan di Musholla Baitur Rahim sehubungan dengan akan datangnya bulan suci Ramadan. Lagi-lagi sama kita doakan beliau dan juga para donaturnya, baik yang tetap ataupun yang spontanitas, diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir tengah-tengah kita komponen dari organisasi Ojo Kelurahan Taman Sen, Kelurahan Kartini, Taman Sen. Kita doakan Ojonya biar laris, Ojonya terus bertumpahan, perlu makan, perlu tidur, insyaallah kantongnya penuh dengan duit. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya banggakan, hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu remaja-remaji, anak-anakku sekalian, pencinta peringatan Maulid Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad, baik yang datang dari jarak yang dekat ataupun yang jauh, insyaallah semuanya sama. Langkah kakinya, alunan tangannya, waktu yang telah diterwakan hadir ke majlis yang mulia ini pun diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama yakin saudara bahwasanya puja-puji dan rasa syukur hanyalah milik Allah, Zat yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang yang kasih sayang tiada pernah terbilang. Bahkan Zat yang Maha Pemurah pelimpah rahmat, yang dengan wasilah sifat-sifatnya yang mulia itu, malam hari ini kita masih mampu bermuajahah, kita masih mampu bermusafahah, dan kita masih mampu menyambungkan silaturahmi di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih belum selesai. Namun kita masih menyempatkan diri untuk bersilaturahim pada malam hari ini, berkenaan dengan Isra dan Mi'raj dan tawakuf ta'lim wa muta'allim sehubungan dengan datangnya akan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan masuknya bulan suci Ramadan disertai hilangnya sudah corona dari negeri ini, dan kita bisa berharap bisa bermuamalah secara sempurna, bisa beribadah secara sempurna, dan termasuk anak-anak kita bisa sekolah secara sempurna lagi. Masih online ya Bu? Bu, anak-anaknya masih online ya? Kesian Pak emak-emaknya. Kadang-kadang anaknya belum bangun, emaknya telah bikin PR. Emaknya belum bangun, anaknya juga belum bangun,
anak bangun, si bapak kelar bikin pekerjaan sekolah anak. Insya Allah Bu, nanti ulangan ibu naik kelas. Kemarin duit saya foto Pak, saya kasih ke gurunya. Nanya, ini duit apa Pak Ustaz? Saya bilang, bayaran. Kan duit ini foto Pak Ustaz. Nah anak saya kan sekolahnya online. Berarti bayarannya online juga. Setuju nggak Pak? Setuju sih doang. Mudah-mudahan dengan masuknya bulan suci Ramadan, insya Allah Allah angkat sedang corona ini. Selawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran seorang manusia yang begitu mulia akhlaknya, yang kemuliaannya Allah katakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin, yang kemuliaannya Allah mintakan kita menjadikan suri teladan dalam kehidupan kita dengan ayatnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kehadiran seorang manusia yang begitu bijak mengambil keputusan, namun juga tegas dalam menegakkan keadilan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, alam nasra laka syarah. Bahkan kehadiran seorang manusia yang setiap hari tidak ada orang yang mengaku Islam, lidahnya tidak menyebut nama beliau. Pada setiap hari nama beliau diangkat Allah, ada disebut oleh mereka orang-orang yang beragama Islam. Dengan ayat wa rafa'na laka zikrak. Bahkan Allah wajibkan orang yang beriman untuk senantiasa menuntut nama Nabi dengan ayat perintah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tidak lain dan tidak bukan ialah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wassalam tercurah atas keluarganya, juga atas sahabatnya, dan kita berharap, bermunajat dan berdoa kepada Allah kelak di hari kiamat nanti kita semua yang hadir mendapatkan syafaatnya bersama beliau terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Saat sekarang ini kita sudah berada di antara rentetan bulan-bulan yang dimuliakan Allah, dan kemuliaannya dibuktikan melalui keterangan sabda Nabi, inna rajaba syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab merupakan bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban merupakan bulanku kata Nabi. Wa Ramadan syahrul ummati, dan sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan yang kata Nabi merupakan bulan umatku, yakni bulan kita semua yang mengaku umatnya Nabi kita Muhammad. Saya tidak akan memperinci lebih dalam tentang bagaimana prosesi terjadinya Isra dan Mi'raj. Pun saya tidak akan memperinci lebih panjang
Kenapa bulan Sya'ban disebut bulan yang Nabi? Boleh akan memperinci lebih panjang tentang bagaimana fadilah keutamaan bulan suci Ramadan. Tapi saya ambil ringkas-ringkasnya saja. InsyaAllah Rajab akan saya terangkan 1 jam, Sya'ban 1 jam, Ramadan 1 jam. Jadi berapa jam? 3 jam. Sekarang jam 9, InsyaAllah jam 12 sekarang. Setuju? Rajab disebut bulannya Allah. Di bulan Rajab digembleng iman kita kepada Allah. Dari mana? Dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena ternyata peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa keimanan. Sains dan teknologi secanggih apapun sampai saat ini belum bisa membuktikan tentang kebenaran Isra dan Mi'raj. Padahal kebenarannya sangat mudah sekali didapatkannya kalau peristiwa itu kita pikirkan secara iman kita kepada Allah. Dan kalau kita sudah bicara iman, tidak ada yang sulit bagi Allah. Apa yang gak bisa bagi kita, gak mungkin gak bisa bagi Allah. Apa yang mustahil bagi kita, tidak mungkin mustahil bagi Allah. Apa yang terjadi bagi kita, bisa terjadi bagi Allah. Karena orang beriman yakin dengan ayat Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayatuna lahu kun fayakun. Saya ambil contoh satu saja. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan buat kita. Wassamaa'a binaa'a, langitnya sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dari langit turunlah air hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, dari air hujan itu tanpa kita tanam tumbuhlah beraneka macam tumbuh-tumbuhan di atas permukaan bumi. Buat apa? Rizqan lakum, rezeki buat kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kau jadikan nikmat Allah itu jadi alat untuk memusuhi Allah. Wa antum ta'lamun, padahal kau tahu semua yang terjadi atas kehendak siapa? Pertanyaan saya, dimanapun air hujan turun, kira-kira airnya sama tidak? Sama tidak? Disebutnya air. Disebutnya air. Di mana-mana tanah sama tidak? Di mana-mana tanah sama tidak? Yang bikin kita heran, air hujannya sama, tanahnya sama, tapi kenapa yang tumbuh berbeda-beda? Buah-buahan ada nggak? Sebelah kiri saya buah mangga, sebelah kanan saya buah durian, yang di belakang kesemak. Oh, kesemak Pak? Buah yang genit pakai bedak. Jawab yang jelas, ketika mangga matang manis tidak? Ketika durian matang manis tidak? Tapi pertanyaannya, manisnya mangga sama durian sama tidak? Sama tidak? Padahal air hujannya, tanahnya, tapi kenapa rasa buahnya berbeda? Pikirin, jangan makan doang. Minimal Allahumma barik fima razaq wa qina azab. Kalau enggak apa, minimal bismillah. Tapi jangan sampai salah ya. Depannya nggak bagus, bismillah, ujung-ujungnya Allahumma ini.
A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sayur-sayuran ada tidak? Sebelah kiri saya sayur asem, di sebelah kanan saya sayur sop, di belakang toge. Sayur asem enak tidak? Sayur sop enak tidak? Sama rasanya? Sama rasanya? Pada air hujannya, tanahnya, kenapa rasa sayurnya berbeda? Fikiri dengan cuman betul. Bunga ada kan? Sebelah kiri saya bunga melati, sebelah kanan bunga mawar, yang di belakang bunga bangke. Pertanyaan saya, melati wangi gak? Bunga ros wangi gak? Sama wanginya? Jawab, sama wanginya? Padahal air hujannya, tanahnya, tapi kenapa harum bunganya berbeda? Fikiri, jangan nyium doang. Itulah kenapa peringatan Isra dan Mi'raj diawali Allah ayatnya dengan kalimat tasbih sebagai isyarat Allah bahwa peringatan Isra dan Mi'raj semata-mata terjadi atas keinginan siapa, kemauan siapa, kehendak siapa. Kalau sudah Allah yang berkeinginan, tidak ada yang sulit bagi Allah. Betul. Itulah kenapa ketika Nabi selesai Isra dan Mi'raj turun ke dunia, orang yang Nabi kasih keterangan soal Isra Mi'raj terbagi 4 bagiannya. Golongan yang pertama, ada orang yang udah kafir tambah kafir dengan ayat innal ladzina kafaru sawa'un a'anzal am lam la yu'min. Orang bu kalau udah kafir, udah ingkar kepada Allah, dikasih penjelasan ke? Nggak dikasih penjelasan ke? La yu'minu. Mereka tidak akan mau beriman kepada Allah. Apalagi Isra dan Mi'raj, mereka fikirkan dengan akal mereka, bukan dengan iman mereka. Dengan ucapan yang begitu menghina kita punya Nabi. Apa kata mereka? Untung gua ikut si Muhammad. Kalau ikut, gila semua orang. Berangkat dari Mekah ke Palestina, menuju 7 petala sampai ke Sidratil, masa berangkat maghrib subuh udah pulang. Gila si Muhammad, gila. Ada golongan yang kedua. Siapa mereka? Yang tadinya beriman berubah menjadi kafir. Siapa mereka? Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wal yawmil wa ma hum bimu'minin. Kalau lagi mereka fikirkan peristiwa Isra dan Mi'raj dengan akal mereka, bukan dengan iman mereka. Ucapannya lagi-lagi menghina Nabi. Nyesal ikut Muhammad, merasa hina ikut dengan Muhammad, merasa rendah di hadapan orang gara-gara ikut Muhammad. Tapi ada juga kelompok yang ketiga. Siapa mereka? Tadinya kafir,
masa Nabi, dia beriman. Siapa dia? Ya Muhammad, kalau betul engkau semalam ke Palestina, mampir ke Masjidil Aqsa, coba buktikan kepada kami. Ada berapa jumlah pintunya? Ada berapa jumlah jendelanya? Ada berapa jumlah tiang masjidnya? Padahal Nabi baru pertama kali ke Masjidil Aqsa. Kira-kira bingung tidak? Jawab, kira-kira bingung tidak? Bingung. Tapi dia punya Allah Subhanalladzi man la yanamu wa la yasbur. Zat yang gak pernah bingung. Apa kata Allah? Ya Jibril, turunkan televisi merek Samsung, turunkan DVD-nya merek lain. Coba kau setel tentang situasi kondisi Masjidil Aqsa. Langsung kelihatan, saudara. Dengan izin siapa? Dengan izin siapa? Dengan izin Allah. Di kita aja ada namanya CCTV ya. Ada nggak? Ada CCTV. Mereka lupa kalau juga punya CCTV. Mereknya Rokib dan Atib. Rokib di sebelah kanan, Atib di sebelah, yang setiap hari menulis amal kita. Minta malam nisfu Sya'ban, malam Senin kita punya amalan akan dilaporkan kepada. Sebelum dilaporkan, ayo kumpul di mushola mengadakan acara malam nisfu, baca Yasin berapa kali? Dengan niat yang pertama minta dipanjangkan, niat yang kedua minta dimurahkan, niat yang ketiga biar dimatikan dalam keadaan husnul. Ustaz ada yang bilang bid'ah, biarin bid'ah buat dia, buat kita mah kagak. Lana amaluna walakum amalukum, udah gitu aja. Setuju tidak? Yang bikin bid'ah dulu. Sekarang orang saking yang suka ada omongan yang enak juga. Emang bid'ah apaan sih? Zaman Nabi tidak ada Pak Ustaz. Saya boleh ini enak. Nah lu zaman Nabi udah ada belum? Belum ada Pak Ustaz. Berarti lu bid'ah juga. Udah jangan bicara bid'ah lagi sekarang. Setuju tidak? Yang mau ngerjain malam nisfu Sya'ban silahkan. Yang kagak mau ya udah nggak apa-apa. Jangan saling mencela sesama umat. Setuju tidak? Jawab setuju tidak? Masih banyak yang lebih buruk ketimbang orang yang baca Yasin. Kenapa yang lebih buruk nggak dipermasalahkan? Yang baca Yasin lebih baik dipermasalahkan. Udah dikejauhkan ini. Islam lagi ini. Begitu dijelaskan, mereka baru percaya bahwa betul semalam Nabi berangkat dari Mekah ke Palestina dengan keterangan yang Nabi terangkan tadi. Ada lagi satu yang itu, ya Muhammad minta bukti yang konkret dong, yang bisa kelihatan di depan mata kami. Oh gampang, ntar kalau tunggu akan lewat para pedagang yang baru pulang dari negeri Syam menuju kota Mekah. Di antara mereka ada yang menggotong ontak mereka karena semalam ontak mereka terjatuh, kakinya patah. Kan di atas mereka lewat kendaraan yang luar biasa yang dikendarai Nabi kita Muhammad yang bernamakan buruk. Itu ontak nggak sanggup menahan angin kencangnya buruk yang lewat, dia terjatuh, kakinya patah. Dan terlihat ada orang yang ramai memotong ontak mereka. Ditungguin sudah. Gak lama kemudian lewat. Betul di antara mereka ada yang memotong ontaknya karena kakinya. Mereka tanya, kenapa ontakmu kakinya patah? Entahlah. Semalam di atas kami lewat kendaraan yang begitu luar biasa. Cepatnya luar biasa. Anginnya kencang luar biasa. Ontak kami nggak kuat berdiri, dia jatuh, kakinya patah.
Akhirnya ketiga, tadinya kagak beriman jadi tapi ada kelompok yang keempat. Ini yang lebih luar biasa. Siapa mereka? Yang sudah beriman tambah beriman. Kok bisa begitu? Di tengah-tengah galaunya manusia, di tengah-tengah ragu-ragunya manusia, di tengah-tengah yang kafir tambah kafir, yang beriman jadi kafir, yang kafir iman, tampillah seorang sahabat yang diberi gelar oleh Allah dengan nama As-Siddiq. Siapa dia? Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Dia tampil, saudara. Apa dia katakan? Andaikan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj cuma 1 detik, bukan 1 malam, bukan 24 jam, tapi 1 detik. Aku orang yang pertama kali percaya dengan Nabi Muhammad. Mereka bertanya, alasannya apa? Sehingga Abu Bakar menjawab, karena alasannya Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj bukan karena kemauannya, bukan karena keinginannya, bukan karena kehendaknya, tapi Nabi Isra dan Mi'raj semata-mata karena kehendak siapa? Kemauan siapa? Keinginan siapa? Bagi Allah tinggal kun. Tadi saya berangkat di rumah jam 8, Pak. Dijemput sama Ananda Hendra. Sampai sini pas jam 8 lewat 1/4, cuma 1/4 jam. Saya nggak tahu di kantong saya masuk semut mangga besar. Pas saya duduk tadi, semut mangga besarnya keluar, ketemu sama semut Kartini. Ngobrol. Kalau besar, siapa ente? Ada semut mangga besar. Ente siapa? Ada semut Kartini. Jam berapa ente berangkat? Ini hari nyampe. Ada berangkat jam 8. Seberapa jam? Iya, gua gak percaya. Kenapa gak percaya? Kita semut paling kecil, jalannya pelan, mana mungkin berangkat dari mangga besar sampai Kartini cuma 1/4 jam. Semut mangga besar sejauh. Kenapa lu gak percaya? Orang bonek di kantong Ustaznya naik motor, 1/4 jam nyampe kan? Jadi yang berangkat semutnya apa Ustaz dan motornya? Yang berangkat Ustaz dan motornya, semut cuma nebeng. Yang memberangkatkan Isra Mi'raj bukan Nabi, tapi Allah Subhanahu. Jangankan 1 malam, 1 detik, kalau kehendak Allah tidak ada yang sulit bagi Allah. Istilah iman dipertaruhkan. Ahasiban nas an yusraku ayakulu amanna billah wal yawmil akhir wa hum la yuftanun. Jangan menyangka mereka orang-orang yang sudah ngomong saya beriman kepada Allah, beriman sama hari kiamat, ditinggalkan begitu saja. Tidak. Allah ingin tahu sejauh mana iman kita kepada Allah. Dengan cara Allah pasti bakal menguji iman kita. Bu, emas ada karatnya gak Bu? Ada yang 22, ada yang 23, ada yang 24. Betul gak Bu? Kau Ustaz kan hanya makom bapak, karena ibu yang lagi beli emas. Kalau bapak lagi berteman sama emas-emas. Bu, dari mana ibu tahu ini emas 22 karat, 23 karat, 24 karat? Pastikan jawabannya itu emas diuji dulu. Betul? Ada yang dibakar, ada yang digosok. Setelah dibakar, digosok, itu emas ketahuan berapa kadar karatnya. Ibu
Ibu dia sekarang bapak. Pak. Pak. Bapak kadang-kadang lihat. Pak. Mas ada gramnya nggak? Ada gramnya nggak? Dari mana tahunya? Titik. Iman kita juga begitu. Kalau Allah bertahu sejauh mana iman kita kepada Allah, Allah pasti akan menguji kita. Setelah diuji, Allah tahu sejauh mana kadar keimanan kita kepada Allah. Sekarang nih diuji sama corona, iman diuji sama corona. Saya nggak mengatakan corona nggak ada, corona ada, betul? Penyakit bukan? Jawab, penyakit bukan? Bagi orang beriman, yakin bahwa penyakit itu ciptaan siapa? Tapi Allah Maha Adil tidak? Jawab, Maha Adil tidak? Karena Allah Maha Adil, kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti Allah ciptakan apanya? Apanya? Yakin tidak? Jawab, yakin tidak? Jauhkan penyakitnya, deketin Allahnya. Kita ngaku beriman, takut sama corona, tapi Allahnya kita jauh gitu. Salat Jumat namanya. Raweh makin lampu, tutup di dalamnya hotel, gelap terus. Boleh cuci tangan, wudhu jangan dilupai. Amin. 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 Bu, ketika Nabi Mi'raj, Nabi dipersilahkan Allah boleh masuk ke dalam surga. Begitu Nabi masuk ke surga, apa kata beliau? Dakhaltul jannah wa ra'aitu Bilalan fil jannah. Aku pernah masuk ke surga kata Nabi, tapi aku kaget begitu aku masuk di surga sudah ada Bilal saudara. Sallu ala Nabi. Sallu ala Muhammad. Begitu Nabi turun dari Isra Mi'raj, Nabi ketemu sama Bilal. Ya Bilal, semalam aku masuk surga. Aku kaget di surga engkau udah ada. Apa kehebatanmu wahai Bilal? Bilal menjawab, aku paling gak suka kalau wudhuku batal. Wudhuku batal, aku wudhu lagi. Wudhuku batal, aku wudhu lagi. Sekian sahabat begitu banyaknya yang gak pernah mengalami sakit hanyalah Bilal dan Rabah dengan sabda Nabi, al-wudu silahul mu'min. Wudu merupakan senjata orang beriman. Karena wudu orang menjadi suci, di samping dia bersih. Bersih belum tentu suci, tapi suci sudah pasti. Boleh saya contohin? Boleh saya contohin? Gak pakai mic, gak pakai ya. Karena susah contohin pakai mic. Kalau kita wudhu saudara, yang pertama membasuh tangan sampai pegel. Berapa kali? Berapa kali? Kita mau berkumur-kumur. Ketika mau kumur-kumur, saya mau tanya, itu air tampung di mana? Ditampung di mana? Berapa kali? Udah enam. Mau basuh hidung, tangan lagi-lagi tampung di mana airnya? Berapa kali? 9 kali. Mau basuh muka, lagi-lagi air tampung di mana? Sampai ke kaki, tangan kita dicuci Bapak Ibu sekalian.
Mana ada orang wudhu mau kumur-kumur, mulutnya nyamperin keran. Yang mudah air. Tapi tangan nampung air buat kumur. Belum lagi dengan sembahyang yang 5 waktunya. Karena hari tadira inda balikum, sholat yang 5 waktunya. Maka siapa orang yang sembahyang 5 waktu, sama artinya dia mandi di sungai itu sehari 5 kali. Jawabnya kencang. Kira-kira kalau itu Ustaz, yang agak kena corona mungkin orang yang bersih saya katakan belum tentu, tapi suci udah pasti. Berapa banyak orang yang bersih kena juga. Contoh kecil deh, wakil gubernur kena nggak? Setuju? Muamalah berantakan, salaman nggak boleh, salaman pakai siku, salaman pakai tinju. Datang lebaran prihatin, rumah ada tulisan maaf tak terima nama, kesan kasar nggak bisa. Kombuan awet 3 bulan. Pola apa amat Ustaz? Orang kombuan isinya rengginang sama tenteng. Betul tidak? Jawab betul tidak? Kalau itu kesalahan bagaimana? Nabi yang katakan bukan Zainuddin. Jika bertemu 2 orang Islam, summa yasmahani, keduanya saling perjalanan. Qabla an yufarriqa, sebelum jabatannya terlepas, ini orang dua-duanya dosanya diampuni Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Alat pencuci tangan dari murah berubah jadi masker dari murah berubah jadi sudah mahal. Banyak masker yang nggak boleh, khususnya scuba. Kesian orang-orang yang nggak punya pedagang pinggir jalan, mereka laku scuba. Jangankan untung, modal habis. Apalagi saya kemarin Idul Fitri ngisi khutbahnya di Masjid Kubah Emas Depok. Itu mau masuk masjid ada kotak gede, saya wajib masuk ke dalam. Malah saya pakai gamis baru, jubahnya baru, sorbannya baru, imamahnya baru, karena lebaran. Begitu masuk disemprot lepek berdua. Saking begitu luar biasa ketatnya protokol kesehatan harus. Tapi lebih harus lagi, jangan jauhkan siapa? Allah. Dekati ajaran Nabi kita Muhammad. Yang namanya susah semua ngalami. Sekarang dampaknya semua ngalami. Sekarang ngadu sama siapa aja sama jawabannya. Ustaz saya susah nih, jawab apa juga. Betul tidak? Bagaimana nggak susah? Satu, maaf yang ngojek waktu itu nggak boleh bawa penumpang. Mestinya bawa barang. Boleh bawa penumpang dengan catatan motornya tambahin papan. Itu penumpang nyampe kagak ngejoplang. Betul tidak? Jawab betul tidak? Yang sedang kerja di rumah kan, gaji cuma setengah, uang harian hilang. PHK di mana-mana. Mungkin Bapak Ibu lihat bagaimana karyawannya Matahari Departemen Store banyak PHK, mereka menangis karena menjelang mau lebaran. Gue juga sama. Islam bilang kemarin 213 jadwal saya ceramah, aku gak ada yang jadi. Biar gue aku gak ada yang jadi.
kali dia WA doang. Coba WA doang nanya, minta nomor rekening. Masih mending ya. Masuk bulan Ramadan, biasa kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, buka puasa bersama, ceramah Ramadan 5 sehari biasa. Ramadan kemarin, Allah, aku nggak ada muda. Luar biasa saudara. Tapi saya yakin rezeki sudah Allah takkan. Betul? Gak mungkin tertukar apa dikasih. Banyakin ikhtiar, deketin zat yang maha besar dan hati yang penuh sabar. Catat buat status. Bagus ya? Jawab bagus kan? Rezeki tidak akan tertukar, apalagi nyas. Betul tidak? Bu, gara-gara corona lihat hikmah. Belum pernah kejadian di Jakarta rumah pada kebanjiran beras. Masuk ke dapur, oh sarden cheese numpuk, ditambah dengan minyak gorengnya. Buka lemari makanan, Indomie melulu. Merek kedua, yang pertama Sakura, yang kedua Family 100. Jawab betul tidak? Jawab betul tidak? Bagi orang yang beriman yakin, kullu musibatin hikmatun. Setiap musibah yang turun pasti ada apanya? Ada apanya? Bagi orang yang beriman cuma 2 jawabannya. Wasta'inu bis-sabri, banyak bersalah, banyak mendirikan sholat. Hanya itu saja. Nggak ada lain-lain. Lagi pas saya katakan, saya tidak mengatakan corona tidak ada. Corona itu berupa apa namanya? Penyakit. Kalau ada penyakit pasti ada apanya? Obatnya. Jauhkan coronanya, dekati Allah. Maka di bulan Rajab jangan memberikan iman agar terdekat dengan Allah dengan bukti turunnya Nabi Isra dan Mi'raj, mendapatkan kewajiban sholat sehari semalam 5 alat untuk mendekatkan diri kita kepada inna a'tayna fasalli li rabbika. Kerja secapek apapun, sholat jangan ditinggal. Setuju? Usaha sehebat apapun, sholat jangan ditinggal. Jangan suatu anggapan rezeki yang kita dapat hasil usaha kita. Enggak. Rezeki yang kita dapat itu karunia dari siapa? Kita bisa bekerja karena siapa? Kita bisa berjalan karena Allah. Kita bisa memegang karena Allah. Kita bisa melihat karena Allah. Kita bisa mendengar karena Allah. Kita bisa bicara karena Allah. Bahkan kita bisa berbuat apapun semuanya karena siapa? Karena siapa? Andaikan kaki kita nggak bisa berjalan, bisa kita kerja. Andaikan tangan kita nggak bisa memegang, bisa kita kerja. Andaikan mata kita nggak bisa melihat, bisakah kita kerja? Ternyata kita bisa bekerja atas karunia siapa? Allah. Jangan jauhi Allah. Mudah-mudahan selesai acara ini iman kita makin kuat ya. Amin. Sembahyang makin rajin. Amin. Ibadahnya makin giat. Kalaupun mau dimatikan juga kita minta dimatikannya husnul insyaallah. Saya juga ngalamin Pak 3 minggu saya ngalamin yang namanya asam lambung. Asam lambung. Umi, lidah gak berasa apa-apa, hidung gak bisa nyium apa-apa, ditembak tidak saya hampir 40. Ibu puskesmas pasti untuk obat COVID. Bini saya tanya, Abah mau ke puskesmas? Enggak, saya maunya ke rumah sakit yang di rumah aja. Dibawa ke rumah sakit yang di rumah, disebutnya klinik ya. Serem dan jatuhnya, bajunya
nggak sembuh. 3 hari lagi berangkat lagi dokter yang kedua, periksa, suntik, nggak sembuh juga. Sampai dokter yang ketiga, nggak sembuh juga. Makan nggak nafsu, badan panas, tidur kagak bisa, di ruang tamu salah, di kamar salah, subuh mau makan sudah. Sampai sekarang gemuk lagi berarti. Udah asam lambung, duit bokeh. Tapi Allah Maha segala-galanya. Iman kedepan, kalau iman kita kedepankan, tidak ada masalah yang tidak ada jalan. Setuju? Setuju? Sholat jangan ditinggal. Tempat kita bermengajar. Bahkan kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu merupakan mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau Nabi mi'raj ke Sidratil Muntaha, Nabi mi'raj bertemu dengan Allah langsung. Kita umat yang beriman ingin bertemu dengan Allah, jangan tinggalkan sholat 5. Jangan tinggalkan sholat 5. Allah kalau malam mengulurkan tangannya ke dunia, mencari orang-orang yang berdoa kepada Allah. Pagi siang juga begitu, Allah ulurkan tangannya mencari orang-orang yang berdoa kepada Allah. Dan Allah sangat sedih kalau ada orang merasa tidak butuh dengan Allah. Dan Allah merasa cemburu kalau ada orang masih percaya dengan selain Allah. Kalau lagi ramai ini Pak, di Bekasi penggandaan uang. Ada ya? Ada nggak? Ada tuh. Coba tanya Bapak, percaya nggak? Jawab, percaya nggak? Jawab, percaya nggak? Kenapa kita nggak percaya? Karena kita punya ini. Hakikat nggak bisa dipisahkan dengan syariat. Hakikat rezeki dari siapa? Syariatnya nyari. Gak mungkin duit datang sendiri. Tapi kelihatan Ustaz, duitnya kelihatan. Bukan kelihatan. Kita dihipnotis, kita disirup. Sebagaimana zaman Nabi Musa. Ada raja yang bisa buang tongkat seakan-akan berubah jadi seakan-akan, seakan-akan. Karena hanya penglihatan baru Allah nggak kalah. Nabi Musa itu dikasih tongkat, pasti lemparkan, itu baru ular beneran. Bapak moyangnya ular lagi. Jadi sekarang begitu dicuak, hati-hati Pak. Iman kedepankan. Apalagi susah kayak begini, lihat duit banyak begitu, kayak laut banyak, siapa yang nggak mau? Tapi tak kejebak, hati-hati. Berjurus kepada kemusyrikan. Ayo kita menduakan siapa? Sudah, yang pertama selesai. Dengan iman, orang pasti bisa mengerjakan sholat. Maka semua ibadah yang dipanggil orang Islam, orang beriman. Kenapa orang beriman? Kalau orang beriman pasti sholat. Tapi orang Islam belum tentu semuanya sholat. Soalnya yang hadir beriman semua. Amin. Yang kedua, Sya'ban disebut bulannya Nabi kita Muhammad. Ada apa dengan Sya'ban? Ada silatul. Dan silaturahim hanya bisa dilakukan oleh mereka orang-orang yang beriman. Kata siapa? Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari kiamat, wajib atasnya menyambungkan silatul. Makanya Bu, tamu datang bawa rezeki. Begitu pulang, rezekinya ditinggalkan di rumah kita. Dosa kita serumah,
ngikutin tamu keluar. Begitu tamu sampai ke jalan raya, dosa kita diambil malaikat, dibuang ke dasar lautan. Tuh hebatnya tamu. Lihat di kitab Wasiatul Mustafa, keutamaan silaturahmi. Maka kata Nabi, siapa orang yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat, falyukrim daifahu, wajib memuliakan tetamu. Ketika kamu datang, rezeki bertambah. Amin. Ketika kamu datang, umur semakin. Ketika kamu datang, kita layani dengan sebaik-baiknya. Insya Allah yang melayani akan dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ketika Nabi khutbah Idul Fitri, Nabi menaiki tangga naik lagi, amin. Sahabat merasa bingung, Nabi mengaminkan doa siapa? Selesai khutbah, Nabi Hasan, kita punya salah kan? Jawab, kesalahan. Kita punya salah kan? Pikirin kesalahan kita sendiri. Nabi yang sampaikan saudara, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man sagala aib, orang yang rajin memikirkan aibnya sendiri. Tapi tahan wasal nas, seburuk-buruknya manusia, orang yang sibuk memikirkan aib orang lain. Bu, di negeri kita yang ramai ini Bu, kasus Nisa Sabian yang diberikan predikat pelakor. Apa tuh pelakor tuh? Pelakor lagi orang. Pelakor itu bukan bahasa Islam. Pelakor itu bahasa orang kafir yang hendak menjatuhkan kemuliaan ajaran Islam. Boleh saya luruskan? Boleh? Saat enakan sembahyang apa tidur? Bagus kalau mampu. Tapi selain subuh syariat bukan? Syariat bukan? Depankan iman. Karena syariat ngantuk kagak ngantuk, suka gak suka, mau gak mau, sembahyang subuh wajib dikerjakan. Paham ya? Paham ya? Yang saya gak suka Bu, ngomong begini, percuma pakai jilbab. Ini masalah. Percuma lu pakai jilbab. Jangan dikait-kaitkan kesalahan orang dengan jilbabnya. Jilbab perintahnya apa? Lebih parah lagi ngomong begini, mendingan gue yang berjilbab. Gak berjilbab mendingan. Emang Allah membolehkan masna wasulah sewaluba, tapi ini ayat belum titik, masih koma. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau nggak mampu memberikan keadilan, satu lebih utama daripada dua. Setuju Bu? Tadi marah lu. Harap setuju. Maksudnya adil bagaimana? Dengerin. Kita kerja punya gaji 3 juta, mau nikah lagi silakan, agama bolehkan, tapi 3 juta buat yang tua, yang mengutak atik, cari lagi duit yang lain, khusus buat yang muda, adil namanya. Setuju kan? Aku yakin sama aku. Rumah buat yang tua, yang mengutak atik, mau nikah lagi yang muda, beli lagi rumah satu buat yang muda, yang rumah yang tua mengutak atik buat yang muda. Ini paham lu kamannya? Lu kan belinya kan aja sunnah. Sunnah yang bagaimana? Betul tidak? Jawab betul tidak? Gara-gara begitu tuh jadi putus silaturahmi. Nunjuk orang dengan 1 jari, yang 4 jari nunjuk kita. Ingatin. Jangan sampai semut duduk lautan kelihatan, gajah gede nongkrong depan mata nggak kelihatan.
Jangan kita ngutik-ngutik kesalahan orang. Yuk sibuk dengan kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang yang salah, luruskan. Orangnya tetap kita bersahabat. Orangnya tetap kita nyambungkan silaturahim. Soal kejahatannya, menyangkut masalah hukum, ada yang berwenang untuk menyelesaikannya. Bisa aparat kepolisian dan sebagainya. Dan masalah air, jangan kita jadikan gila agar tidak putus silaturahim. Ingat, tidak ada tempat di surga bagi orang yang berani memutuskan silaturahim. Naik lagi tangga yang kedua, Nabi amin lagi. Kata Nabi, malaikat itu berdoa lagi dengan doa yang sama, aku amini. Tapi belum titik, masih koma. Apa kelanjutannya? Jangan kau terima puasanya anak-anak yang durhaka sama kedua orang tua. Nabi aminkan lagi. Ini ada anak yang depan banyak sekali. Kau nyari surga, kau usah jauh-jauh. Surga ada di rumahmu, di bawah telapak kaki. Kau nyari ridhonya Allah, kau usah jauh-jauh. Ridhonya Allah ada di rumah kita. Ridha Allah fi ridha walidain. Anak muda sekarang, ya Allah, ziarah kemana-mana nyampe. Luar Batang nyampe, Kampung Bandar nyampe, Mbak Priok nyampe, Cikini nyampe, Habib Kuncung di Pasar Minggu nyampe, sampai ke Empang Bogor nyampe. Tapi orang tua sendiri nggak pernah disiarani. Ziarah ke makam para wali, Wali Songo, Wali Alu, bapak emaknya di karet, nggak pernah diziarahi. Ada yang gitu? Ada yang gitu? Sama guru cium tangan bolak-balik, cuma ketek cium. Sama guru, sama bapaknya nggak begitu cinta, sama ibunya nggak begitu cinta. Adanya kita karena adanya bapak ibu kita. Bapak ibu kita kagak ada, kita nggak bakal ada di dunia ini. Betul tidak? Makanya hai anak muda, ribuan rakaat kau sholat, jutaan rupiah kau zakat, tiap tahun pulang pergi haji. Tapi sekali kau sakit hati orang tua, tempat memulakan jahanam selama. Salah satu penyebab turunnya musibah karena mulai banyaknya anak-anak durhaka kepada kedua orang. Kalau saya tanya Pak, perjudian sekarang ada nggak? Jawab, perjudian ada nggak? Ada. Tapi nggak semua rumah ada perjudian. Minuman keras ada nggak? Ada. Tapi nggak semua rumah ada minuman keras. Perzinahan ada nggak? Ada. Tapi nggak semua rumah ada perzinahan. Yang kita takutkan saat ini, di setiap rumah ada anak-anak yang durhaka sama orang tua. Dan ridho Allah kalau cabut, ketika ridho dicabut, keberkahan udah nggak bisa kita dapatkan lagi. Nabi naik ke tangga mimbar yang ketiga, Nabi ambil lagi. Ternyata doa malaikat itu sama, tapi belum titik, masih koma. Apa doa berikutnya? Jangan kau terima puasa istri yang durhaka dengan suami. Jadi saya mau tanya, silaturahim penting tidak? Penting tidak? Tapi yang bisa melakukannya hanya orang-orang yang punya iman kepada Allah. Tanpa iman, tidak mungkin kita bisa menyambungkan silaturahim. Terakhir, yang ketiga. Ke depan panitia dari kebun jeruk, sabar ya. Datang belum? Datang, ya. Ntar lagi ya. Sengaja sedang siasakan Pak. Kalau bisa ada tempat di sini, saya langsung ke kebun jeruk. Sama Islamnya juga dan tawakuf pengajian juga. Kalau kemarin kita sibuk ngatur jadwal ceramah, sekarang sibuk ngatur jadwal penutupan. Kenapa? Ceramah berjalan. Terakhir ya. Ketiga,
wa Ramadhan syahrul ummati. Ramadan merupakan bulannya umatku. Bulan siapa? Bulan kita semua, jemaah umat Nabi kita Muhammad. Kenapa disebut umatnya Nabi? Ini bulan Nabi pernah berdoa, ya Allah, masukkanlah umatku semuanya ke dalam surga. Amin dong. Allah jawab, ya Muhammad, ku masukkan umatmu ke surga setengahnya saja. Kira-kira kalau kita nih manusia biasa minta satu dikasih setengah, udah gila belum? Udah gila. Nabi nangis, ya Allah semuanya. Apa kata Allah? Ya sudah, akan kau masukkan surga umatmu 2/3. Amin dong. Apa 2/3? Kalau umat Nabi itu 100 orang, 75 ke surga, 25 ke neraka. Coba kalau Nabi udah gila, udah ya Allah 75 aja, yang 25 nerakanya. Orang nanya yang 25 siapa Rasulullah? Nggak tahu ya, mungkin gua Kartini kan. Misalkan udah bakal aja tuh. Misalkan, tapi Nabi tetap nangis, ya Allah semuanya masuk surga. Dan sabda Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku pasti akan masuk. Tapi ternyata hadis belum titik istiqomah illa kecuali betul tidak? Betul tidak? Mau kan? Hei harus pakai uang, mau haraman. Hei harus pakai uang. Ternyata surga mahal nggak? Jawab. Ternyata neraka mahal nggak? Mahal nggak? Tapi anehnya neraka mahal kok banyak yang suka. Anak muda, jauhkan minuman keras, jauhkan narkoba. Kalau kenapa-napa tetap susah orang tua juga. Betul tidak? Orang tua mondar-mandir di kantor polisi, jual ini jual itu buat anak. Pulang bukan makin benar makin brengsek. Begitu nagih mau makan udah ada barang yang bisa dijual. Datang ke dapur, alhamdulillah ada gas 3 kilo dijual juga. Astagfirullahaladzim. Ya. Akhirnya Nabi nangis lagi. Kata Allah, ya Muhammad, kau udah setengah, udah semua masuk surga. Kenapa nangis lagi? Caranya bagaimana ya Allah? Kalau umat Nabi Adam usianya ribuan tahun, Nabi Daud ratusan tahun, umatku baina sitin wa sab'in, umurnya cuma sampai 60 sampai 70, beramalnya bagaimana ya Rasulullah? Ibadah. Wasautuhu tasbih. Orang berpuasa diamnya sama seperti baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu wa amaluhu mudha'af. Amalnya orang yang puasa pahalanya dilipat gandakan. Pahala sunnah dikasih pahala wajib dilipat gandakan 70 kali lipat pahala wajib. Ini Ramadan. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Wa du'a'uhu mustajab. Orang yang berpuasa ketika diangkat tangan, Allahumma lakasum wa bika'an wa ala rizkika birahmatika. Kami lagi doa-doa yang lain. Allah berkahi lagi bulan Ramadan, berkahi lagi bulan Syawal ya Allah. Yang sampai duit berkurang ya Allah. Amin. 44 tahun kita ibadah. Umur kita antara 60-70, dikasih amal cuma semalaman, tapi pahalanya kayak ibadah 84 tahun. Bonus yang luar biasa. Nabi udah kira belum? Udah kira belum? Belum. Minta bonus lagi dong ya Allah. Bonus lagi. Apa kata Allah? Siapa yang berpuasa di bulan Syawal berapa hari? 6 hari. Mengiringi Ramadan, faka'annama saumad dahri.
pahalanya sama seperti berpuasa 1 tahun penuh. Nah, itu dikira belum? Belum. Nabi masih minta lagi manusia lain. Apa yang terakhir? Al-jannatu mustajah ila arba'atin nafar. Ya Muhammad, umat-umat yang lain mereka rindu dengan surga, tapi umatmu dirindukan oleh surga. Amin. Amin, susah amat sih. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Siapa dia? As-saimina fi syahr Ramadan. Salah satunya orang yang berpuasa di bulan suci. Itu orang yang dirindukan surga. Bukan kita rindu sama surga, tapi surga yang merindukan kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan untuk sementara kegiatan taklim kita dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Al-Fakir Zain Ali juga mohon maaf apabila saya bersalah, khilaf, dosa, ucapan, perbuatan, sengaja ataupun tidak, saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Muslimin wal hakim alaina ajma'in wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat khususan ar-rahim man hadam sallallahu alaihi wasallam baitur rahim al mutaqabbilin wal mutaakhirin amma Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'ti darajatihim fil jannah wa yu'id alaina min barakatihim wa salihim wa aqwalihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Rabbal alamin. Aqulu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. La وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وإنا الصيام والقيام والقراءة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالمعرفة وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بأهل السنة والجماعة من دار الدنيا وإلى دار الآخرة. لهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا alhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.